sueño. Coop's here. Chris. Hey. Hai guys, jumpa lagi bersama saya. Di video ini, gue akan bahas film horor yang masih berada di satu universe yang sama dengan The Conjuring. Film ini menceritakan sebuah film yang diambil berdasarkan legenda paling terkenal di Meksiko berjudul The Curse of La Llorona yang dirilis pada tahun 2019. Menceritakan tentang usaha seorang ibu yang ingin menjauhkan arwah paling mengerikan yang terus-menerus meneror keluarganya. Walau awalnya tak percaya, namun seiring dengan intensitas gangguan yang terjadi semakin meningkat, dia akhirnya menyadari kalau nyawa kedua anaknya sedang dalam bahaya besar. Sebelum mulai bercerita lebih jauh, tak lupa saya ingatkan kalau konten mengandung spoiler. Sekali lagi, mengandung spoiler guys. Jadi, gue sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu ya guys. Tahun 1673 di Meksiko, hiduplah seorang wanita dengan suami dan kedua putranya. Awalnya keluarga mereka terlihat sangat bahagia. Sampai suatu ketika, wanita itu tiba-tiba menghabisi kedua putranya. Disinilah kutukan si wanita datang dan berlanjut hingga kini. Beralih ke tahun 1973 di Los Angeles memperlihatkan seorang ibu bernama Anna yang sedang bersiap-siap untuk bekerja. Setelah kehilangan sang suami, dia harus berjuang membesarkan kedua anaknya bernama Chris dan Samantha. Anna bekerja di kantor sosial divisi anak di kota itu. Saat di kantor, dia tak sengaja mendengar percakapan antara si bos dan Donna tentang Alvarez. Alvarez merupakan seorang ibu yang dicurigai suka menyakiti anak-anaknya. Karena Anna mengenal Alvarez, dia mengajukan diri untuk memeriksa keadaan si ibu dan kedua orang putranya. Setelah sedikit berdebat, akhirnya dia pun mendapat persetujuan dari sang atasan. Beberapa jam kemudian, sampailah Anna di apartemen Alvarez bersama dengan seorang polisi yang ditugaskan untuk berjaga-jaga. Awalnya Alvarez tak mengizinkan siapapun masuk ke dalam. Namun, Anna berhasil membujuknya untuk membuka pintu tanpa didampingi si polisi. Anna pun masuk dan melihat gelagat Alvarez yang aneh. Tak berselang lama, dia mencurigai sebuah ruangan yang dipakai Alvarez untuk menyekap kedua putranya. Mengetahui Anna mendekat ke ruangan itu, Alvarez berusaha menghentikannya. Namun, sang polisi berhasil mengamankan wanita itu. Tak mendengarkan kata-kata Alvarez, Anna pun langsung membuka pintu di depannya dan mendapati kedua putra Alvarez berada di dalam sana dengan wajah yang ketakutan. Kedua anak itu meminta Anna menutup kembali pintunya. Kalau tidak,
wanita itu akan menyakiti mereka lagi. Ana pun mengira wanita yang dimaksud adalah Alvarez. Kemudian Ana membawa kedua anak itu ke panti asuhan. Sebelum pergi, Ana sempat melihat beberapa luka bakar pada mereka. Saat mereka itu ulah Alvarez, kedua anak itu malah mengatakan kalau ibunya tak bersalah dan pelakunya adalah wanita itu. Malamnya, hal yang tak diinginkan pun terjadi. Ana mendapat telepon yang memberitahu kalau kedua anak Alvarez telah ditemukan tak bernyawa di sungai. Bersama Chris dan Samantha, Ana pun mendatangi TKP. Di sana, dia tampak terkejut melihat kedua anak yang menjadi tanggung jawabnya telah tiada. Di kejauhan, Alvarez berteriak dan menangis dengan kencang. Dia terus menyalahkan Ana karena sebenarnya dia ingin melindungi anaknya dari seorang wanita bernama La Llorona. Saat dibawa ke kantor polisi, Alvarez sempat berpapasan dengan Chris dan Samantha yang berada di mobil. Karena penasaran, Chris memutuskan untuk pergi menyelinap ke TKP, meninggalkan adiknya yang tertidur. Namun, dari belakangnya dia mendengar rintihan seorang wanita bergaun putih yang mulai mendekatinya, lalu memegangnya sampai Chris kesakitan. Teror sang wanita pun dimulai dari sini. Bahkan saat Ana kembali, Chris sama sekali tak memberitahu apa-apa yang terjadi padanya. Keesokan harinya, Ana melihat ritual yang dilakukan oleh keluarga Alvarez. Bapak Perez menjelaskan kalau tujuan ritual itu untuk mengusir energi negatif yang melekat dalam tubuh. Di tengah percakapan, Ana menanyakan tentang La Llorona. Bapak Perez menceritakan kalau itu adalah legenda yang sudah lama tak ia dengar. Suatu ketika, seorang peternak kaya raya dan tampan menikahi wanita tercantik di suatu desa di Meksiko. Mereka pun dianugerahi dua putra yang sangat lucu. Semua kebahagiaan wanita itu hilang saat tahu suaminya berselingkuh. Dengan semua emosi dan cemburu yang diderita wanita itu pun menghabisi kedua putranya di sebuah sungai. Setelah menyadari perbuatannya dan merasa bersalah, wanita itu pun memutuskan untuk melompat ke sungai yang sama. Sayangnya, ia dikutuk meleleh dunia untuk mencari pengganti anak-anaknya. Maka dari itulah anak-anak disuruh bersikap baik atau La Llorona akan menculik mereka. Beralih ke rumah Ana, Samantha mulai mendapat gangguan dari sang arwah. Saat Ana tiba di rumah, dia mendapati Samantha sedang merenung di jendela kamarnya. Chris dan Samantha seperti belum menerima keadaan kalau sang ayah telah tiada. Di tengah percakapan, Coop tiba-tiba datang ke sana untuk memberitahu hasil analisa terhadap Alvarez. Tak ada satupun bukti yang memperlihatkan kalau Alvarez terlibat di kematian kedua anaknya. Kedatangannya ke sana adalah untuk meminta Ana menemui Alvarez karena Coop tahu kalau Ana dan Alvarez sudah saling kenal. Malamnya, gantian Ana yang mendapat teror. Karena mendengar ada suara, dia pun memeriksa sekeliling rumahnya dan mendapati Chris sedang tertidur sambil berjalan. Setelah membawa anaknya kembali ke kamar, Ana melihat kalau berkas Alvarez yang sedang ia periksa berantakan. Lalu melihat sendiri arwah yang mengganggu kedua anaknya itu. Keesokan harinya, Ana pun menemui Alvarez di penjara. Setelah kedua anaknya tiada, Alvarez seperti tak mempunyai keinginan hidup dan terus menyalahkan Ana. Selang beberapa waktu, mereka pun sampai ke pembicaraan tentang La Llorona. Menurut pengakuan Alvarez, setelah kematian kedua anaknya, dia meminta La Llorona untuk menghantui dan mengambilnya, Chris dan Samantha juga. Jika itu berhasil, maka anak-anaknya akan dikembalikan lagi. Beralih ke Chris. Luka akibat sentuhan La Llorona tak kunjung hilang. Bahkan kali ini Chris kembali diganggu dan melibatkan terjatuhnya dari tangga. Bersamaan dengan itu, Ana pun tiba di rumahnya. Melihat anaknya terluka,
Dia pun langsung membawa Chris ke rumah sakit untuk diperiksa. Masalahnya, setelah melihat luka-luka yang ada di tubuh Chris, kini dokter malah mencurigai Anna sebagai pelakunya. Karena itulah Cobb datang bersama Donna untuk memeriksa apa yang terjadi. Kecurigaan keduanya pun semakin besar saat melihat luka bakar di tangan Chris dan Samantha. Setelah beberapa waktu mengobrol dan tak mendapat jawaban apa-apa, Donna pun akhirnya pergi. Beralih ke detektif Cobb. Dia memberitahu Anna kalau kepolisian akan melepas Alvarez karena tak ada bukti yang menunjukkan kalau dia pelaku yang telah menghilangkan nyawa anak-anaknya. Setelah detektif Cobb pergi, Samantha kembali diserang oleh La Llorona saat mandi. Untungnya, Anna datang tepat waktu untuk menyelamatkan anaknya itu. Mereka bertiga akhirnya melihat bersama-sama wujud asli La Llorona yang menyeramkan. Dan kini, Anna pun mendapat bekas luka bakar yang sama di pergelangan tangannya. Keesokan harinya, Anna mendatangi Bapak Perez untuk memberitahu apa yang terjadi dan meminta bantuannya. Menurut Bapak Perez, mereka harus menghubungi orang yang memang bertugas menangani hal seperti itu. Namun, karena akan memakan banyak waktu, Bapak Perez pun merekomendasikan Rafael Oliveira. Adalah mantan pendeta yang kini menjadi cenayang dan melakukan ritualnya dengan cara yang tak lazim. Jika Anda meminta bantuan ke sana, maka pihak gereja secara otomatis tak mau ikut campur. Karena memikirkan keselamatan keluarganya, Anna pun mendatangi tempat Rafael. Hanya dengan sekali melihat, Alvarez tahu kalau Anna berada dalam masalah besar. Dia memberitahu kalau luka yang aneh dan kedua anaknya Anna adalah tanda kalau mereka sudah melihat La Llorona, sosok arwah jahat yang penuh dengan dendam. Setelah mempersiapkan segala yang dibutuhkan, Rafael pun ikut Anna ke rumahnya. Tanpa membuang waktu, dia mulai melakukan ritual menggunakan telur sebagai media. Di luar dugaan, telur itu bergerak dan meledak di depan mata mereka. Sambil menunggu malam, Rafael pun menyuruh Anna dan kedua anaknya untuk bersiap-siap dan melakukan ritual. Dia juga membawa salib yang terbuat dari sebuah pohon bernama pohon api yang ada di Meksiko. Menurutnya, pohon itulah yang menjadi saksi kekejaman La Llorona saat menghabisi kedua anaknya. Tak lupa, Rafael ternyata membawa air mata La Llorona yang ia dapat di rumah Alvarez setelah disucikan. Rafael akan menggunakan itu untuk melawan balik La Llorona. Malam pun tiba. Tak menunggu apa-apa, La Llorona langsung menyerang mereka semua. Arwah itu menangkap Chris dan hendak membawa keluar rumah untuk ditenggelamkan. Untungnya, Rafael berhasil menyelamatkan Chris dan menyegel rumah itu menggunakan penipuan api agar La Llorona tak bisa masuk. Selama garisnya tak putus, arwah apapun tak akan bisa mengganggu mereka. Kini, La Llorona yang marah berusaha masuk dari segala celah di rumah itu. Celakanya, dia berhasil memanfaatkan Samantha dan membawanya ke kolam renang. Melihat itu, Anna pun tak tinggal diam. Dia juga ikut menceburkan diri untuk menolong Samantha. Dari atas kolam, Rafael juga ikut menolong dengan menyucikan air kolam renang itu, dan ternyata cara itu berhasil menyelamatkan Samantha dan Anna. Dengan kejadian itu, Chris dan Samantha disembunyikan di dalam lemari, sedangkan Anna dan Rafael bersiap untuk kedatangan La Llorona. Sayangnya, Alvarez yang masih dendam malah menghancurkan pagar gaib yang dibuat Rafael. Sambil menodongkan senjata ke Anna, Alvarez ingin membawa Chris dan Samantha keluar dari rumah. Rafael yang ingin menolong malah berhasil ditembak tepat di bahunya. Kini La Llorona pun datang kembali dan berhasil menyerang Anna. Melihat itu, Chris dan Samantha berusaha kabur ke atas loteng. Usaha mereka pun untuk menghindar ternyata gagal dan sekarang La Llorona sudah ada di depan mereka.
Sebelum arwah itu menyerang Chris dan Samantha, Anna dan Rafael yang telah bangun kembali berhasil menghentikannya. Dengan salib dari pohon api yang dibawa Anna berhasil menancapkan itu tepat di dada Lalerona, dan arwah itu pun musnah tepat di depan mereka berempat. Di akhir cerita, setelah pagi itu datang dan memastikan semua selamat, Rafael pun meninggalkan keluarga Anna dengan luka tembak di bahu kanannya. Dan film pun selesai, guys. Begitulah akhir dari film The Curse of La Llorona, sebuah cerita yang memperlihatkan perjuangan seorang ibu melindungi kedua anaknya dari teror arwah yang terkenal kejam dan telah berhasil merenggut banyak nyawa anak-anak lainnya. Sosok inilah yang di dunia nyata telah menjadi legenda di Meksiko dan masih dipercaya sampai saat ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta tinggalkan kritik dan saran film selanjutnya di kolom komentar ya guys. Thank you guys, dan bye-bye.